Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saudara-saudariku yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara ini tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntut kita dari zaman Zahiliyah hingga ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adanya saya di sini di ruang video ini untuk menyampaikan mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan seorang ulama, tokoh pendidikan, dan juga pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1923 di usia 55 tahun. Kemudian Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Pada usianya saat 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi ke Mekah dan tinggal selama 5 tahun di sana. Kemudian pada 5 tahun tersebut, Ahmad Dahlan bersentuhan dengan pemikiran reformis Islam. Kemudian di tahun 1903, beliau pergi lagi ke Mekah dan tinggal di sana selama 2 tahun. Pada keberangkatannya yang kedua ini, beliau sengaja untuk pergi untuk memperdalam ilmunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1908 menjadi anggota dari Budi Utomo yang berada cabang dari Yogyakarta. Kemudian beliau juga menjadi salah satu pemimpinnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung dengan organisasi Sarekat Islam ketika didirikan pada tahun 1911 di Salak. Dan beliau juga menjadi anggota Komite Bela Nabi Muhammad, sebuah organisasi yang didirikan di Salak juga untuk menargetkan kelompok-kelompok yang menghina Nabi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil membawa reformasi politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya serta agama. Kebiasaan lama yang menghambat kemajuan dilepaskan dan diganti dengan ide-ide baru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengarah pada proses kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik di bidang pendidikan, sosial, dan juga keagamaan. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh perubahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yaitu reformasi pendirian lembaga pendidikan Islam dari sistem pesantren ke sistem sekolah. Kemudian juga menggabungkan model pendidikan pesantren dengan model barat, dan materi pelajarannya pun tidak hanya keagamaan saja seperti zaman dahulu kala, tetapi juga ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Contoh yang kedua yaitu ada dari bidang sosial, yaitu membangun gedung Universitas Muhammadiyah. Sekarang bisa kita lihat di tiap kota pasti ada Universitas Muhammadiyah. Kemudian membangun masjid di area pengajian dan juga ibadah. Selanjutnya membangun rumah sakit. Nah, rumah sakit yang pertama kali dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah rumah sakit yang dulunya itu disebut PKO yang berada di Yogyakarta. Lebih tepatnya terletak di Jalan Jagang, Noto Prajan yang sekarang lebih dikenal dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kemudian Ahmad Dahlan juga membangun rumah miskin, panti asuhan. Selain itu, Ahmad Dahlan juga menyiarkan agama Islam dan membagikan selembaran, kemudian majalah dan juga buku secara gratis ataupun berlangganan. Serta Ahmad Dahlan juga menyelenggarakan dakwah Islam yang dilakukan secara modern. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir yaitu di bidang keagamaan. Salah satunya yaitu membenarkan kiblat yang salah. Karena dulu saat beliau pulang dari Mekah pertama kali, yaitu setelah tinggal di Mekah selama 5 tahun, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dari sana. Kemudian saat beliau mau menerapkannya di lingkungan sekitar, saat beliau meneliti masuk ke masjid dan juga musola-musola sekitar, ternyata
kiblatnya itu masih salah. Dan beliau berusaha untuk membenarkan kiblat itu bertahun-tahun, namun tidak ada yang percaya dengan ajaran yang beliau sampaikan. Karena mereka menganggap bahwa ajaran itu salah, ajaran itu menyimpang, dan beliau menjelek-jelekan agama atau bahkan dianggap membawa agama yang lain, agama yang baru. Namun pada akhirnya masyarakat sekitar pun menerima dan percaya tentang apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian masih banyak juga yang lain contoh-contohnya yang merupakan perubahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup kalimat terakhir dari saya, kita harus menjalankan praktek keagamaan itu dilandasi dengan rasa ikhlas. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, manusia semuanya mati kecuali perasaan. Kemudian para ulama dan orang yang berilmu. Para ulama pun bisa berada dalam kebingungan kecuali orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Tetapi orang-orang yang mengerjakan amal saleh pun akan mengalami hal tersebut, kecuali orang-orang yang mempunyai rasa ikhlas dan kesucian dalam dirinya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.